Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik Pak, dan kita akan melanjutkan perbincangan nih, yang udah kayaknya semakin hangat kayak teh kita yang makin hangat Pak ya. Oke, Pak, ini kan mengenai BPKP sendiri. Pak Ardan sudah membawahi ataupun menjadi kepala BPKP kurang lebih 4 tahun lamanya. Ya. Ini ada program-program yang memang telah ditelurkan nggak sih Pak? Ya, kalau lihat perpresnya tadi saya bilang, ini memang cukup luas. Ya. Walaupun dalam mengeksekusinya kami juga memperhatikan peraturan perundangan lain ya, yang mengatur mengenai bagaimana pengawasan intern dilakukan. Tapi dari sisi itu, tugas tadi, saya sebetulnya memfokuskan kepada 4 lah ya. Ya. 4. Yang pertama, bagaimana kita melaksanakan pengawasan pembangunan, ya, yang fokusnya sebetulnya kepada lintas sektoral. Yang kedua, bagaimana BPKP bisa berkontribusi untuk juga meningkatkan ruang fiskal, barangkali begitu. Ya. Kalau bahasa yang lebih Lebih formalnya Pak lebih ya? formalnya gitu. Yang ketiga, bagaimana BPKP juga ikut menjaga aset negara maupun daerah. Yang keempat, bagaimana BPKP bisa ikut berkontribusi untuk meningkatkan governance system ya, di pemerintahan ini. Nah, dengan program-program tadi sebetulnya ini bisa mengawal accountability, pengelolaan keuangan dan pembangunan secara keseluruhan. Dan apakah dari 4 program ini yang paling sulit untuk dilakukan yang mana sih sebenarnya? Yang sulit, saya rasa semua juga sulit ini. Semua sulit? Iya, artinya sulitnya begini. Ini orang aware terhadap bagaimana mengelola keuangan negara secara lebih govern. Ya. Itu kan setelah ada Undang-Undang Keuangan Negara. Ya. Ya, 2003. Setelah ada undang-undang yang lebih memperkuat lagi posisi BPK. Ya. Artinya reform di bidang pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Ini butuh butuh proses yang juga panjang. Ya. Apalagi kita dalam situasi negara yang makin demokratis barangkali ya. Banyak pergantian pejabat sekali. Dan ini membutuhkan upaya yang konsisten dan terus-menerus berkelanjutan, sehingga bukan lagi awareness tapi orang marketing bilang top of mind gitu ya. Kalau ngelola keuangan ya harus accountable gitu. Nah, dan ini saya rasa di pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini sangat sangat kuat gitu ya, komitmen dari beliau terhadap accountability ini. Ya. Tapi dari 4 program tadi sebenarnya seperti Pak Ardan katakan tidak akan terasa sulit karena teman-teman dari provinsi pun membantu Pak ya. Di BPKP internal semua fokusnya seperti itu. Ya, tentunya kami sebagai aparat pengawasan kan berinteraksi dengan mitra kerja. Nah, itu yang saya bilang tadi. Mitra kerja ini harus kita sama-sama terus-menerus konsisten dan berkesinambungan untuk menjadikan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang govern itu menjadi top of mind, itu betul-betul bisa dilaksanakan. Benar-benar bisa berjalan dengan lancar gitu Pak ya. Nah, ini kalau selama 4 tahun ini apakah memang ada temuan-temuan BPKP yang terkait dengan soal keuangan ataupun pembangunan? Ya, dengan berbagai kegiatan pengawasan tadi, ya ada aja nemukannya. Walaupun bisa aja itu misalnya awalnya untuk misalnya konteks audit penghitungan kerugian negara, memang ada kemahalan harga misalnya. Gitu ya, ada juga. Ada yang aset mangkrak misalnya begitu. Atau ada yang dispute nih, permasalahan nggak selesai. Termasuk misalnya kalau boleh saya sampaikan, kami juga ikut memberikan berkontribusi LRT ya, saya suka ketukar nih. LRT sama MRT nih. Kita ikut membantu memberikan solusi. Karena waktu itu sempat ini nggak bisa jalan karena
banyak aturan, banyak yang membuat proses agak complicated Pak. complicated gitu. Nah, jadi kita memberikan solusi seperti itu. Jadi saya pikir insya Allah kita udah cukup Memberikan kontribusi lah untuk menyelesaikan banyak hal. Gitu. Selain LRT tadi kan ada beberapa kendala yang memang dirasakan ataupun dilalui oleh BPKP. Ini bentuk evaluasi yang paling sering dilakukan terhadap para lembaga keuangan seperti apa ini? Kita saat ini hampir 50-50 ya. Artinya antara kegiatan pengawasan dengan kegiatan yang sifatnya advising ya. Pendampingan gitu ya, pendampingan. Jadi kalau dari sisi resourcesnya hampir 50% lah. Dan itu semua ya diharapkan bisa memperlancar pelaksanaan pembangunan dan juga membuat pengelolaan keuangan lebih accountable. Baik. Jadi itu yang kita kerjakan lah di BPKP. Berarti Senin sampai Jumat melakukannya kurang lebih itu terus Pak ya? Selain 1 minggu tadi berkumpul dengan keluarga juga. Walaupun topiknya berganti-ganti bermacam-macam gitu ya. Nah ini ngomongin pembangunan dan juga infrastruktur. Yang masih dilakukan sejauh ini oleh negara kita adalah pembangunan salah satunya LRT juga, kereta cepat Jakarta-Bandung juga. Ini ada bocoran nggak sih Pak? Kira-kira perjalanannya sudah sampai berapa persen? Atau bagaimana? Biar masyarakat juga kan pengen tahu nih. Wah, saya nggak hafal persisnya, tapi setiap kali rapat-rapat ya di Menko atau di Menteri, kami melaporkan apa yang sudah kita kerjakan sampai di mana, apa isu-isu yang perlu dikoreksi, ya. Itu kami lakukan semuanya, ya. Jadi ya banyak hal yang kemudian dan memang ditindaklanjuti oleh Bapak-Bapak Menteri, Pak Menko, agar supaya ini betul-betul pembangunan ini on schedule, kemudian comply dengan ketentuan peraturan yang ada, gitu ya. Kalaupun katakanlah ada ruang-ruang yang kosong, ini yang kemudian dibicarakan ya dengan berbagai pihak, gimana nih caranya menghandle sesuatu yang mungkin di satu pihak ada pandangan ini belum ada nih yang ngatur nih, ini kita berikan juga. Berarti sejauh ini beberapa pembangunan yang ada di Jakarta khususnya ataupun Indonesia secara keseluruhan masih berjalan dengan lancar Pak ya. MRT tahap 2 gimana Pak? Jalan ya. Yang saya ini, tapi tanya sama ini nih, sama sama penanggung jawab proyeknya nih. BPKP hanya mengawasi saja deh sejauh ini. Kami melakukan tugas untuk mengawal accountability-nya. Yang tahu persis apa sekarang saat ini itu beliau-beliau lah gitu ya. Tapi kira-kira Pak Adan tahu nggak sih ada rencana pembangunan apa nih selanjutnya? Tapi tahan dulu Pak Adan, karena pemirsa kami harus jeda sejenak tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.